Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, Sound Kreatif Indonesia. Perkenalkan, nama saya Devita Nur Evia dan rekan saya Muhammad Rizkiawan Pratama. Dalam Jaguar desa selanjutnya yaitu di Desa Cihideng, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Desa Cihideng yang memang sudah dikenal di Kabupaten Bandung Barat sebagai potensi-potensi yang ada di dalamnya. Seperti apa saja sih, Dep, potensi-potensinya? Potensi yang ada di Cihideng itu ada peternakan, pertanian, dan juga wisatanya. Nah, untuk lebih lanjutnya, biar kita mengetahui potensi-potensi apa saja yang ada di Desa Cihideng, mari kita datangi aja langsung Bapak Kepala Desanya. Yaudah yuk. Let's go! Jar, Ya, kembang udah diberesin belum tanaman? ya udah tuh. Udah dari mana? Udah tadi itu di sana. Yang benar. Ya, beneran. Berapa jumlah semua? 500 kan? 500? Iya. Ini orang soalnya yang mau beli Iya, udah ada ini. Lihat aja. Bener nih. Iya beneran. Awas ya. Iya, yuk lihat. Yuk bantuin ibu ya. Kita lihat itu, katanya udah diberesin. Sebelumnya perkenalkan saya Erin Suhendi atas nama Kepala Desa Cihideng. Saya sebagai Sekretaris Desa Cihideng di sini akan menjelaskan bahwa Desa Cihideng adalah salah satu desa yang ada di wilayah Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, yang memang terkenal dengan kawasan wisata bunga. Memang Cihideng ini mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian, pertanian tanaman hias. Di samping juga potensi tanaman hias, memang ada juga potensi pertanian dalam sayur-sayuran, terus pertanian yang lainnya, dan peternakan juga, seperti peternakan sapi perah. Bun, capek nih. Capek naon sih? Hiburan dulu yuk. Hiburan ke mana? Ari budak teh. Hiburan, Jaipong. Di mana tuh Jaipong, di mana ari kamu? Itu di depan. Di depan mana? Di depan Bunda, kita lihat Jaipong. Hiburan dulu ah. Terus Bunda kumaha? Ya Bunda ikut aja. Ikut. Yuk. Ari itu kebon gimana? Nanti aja. Ya ampun. Jadi Jaipongan ya? Jaipongan Bunda. Ya, ayo ulang Jaipongan. Teteh, ajarin kita dong. Boleh, sini. Gimana? Sapi perah. Untuk bunganya itu Pak, bunga apa aja sih Pak yang ada di kawasan wisata bunga Cihideng? Bunga ini terbagi dua jenis, itu memang ada jenis bunga potong dan ada bunga polybag gitu. Bunga polybag. Kalau bunga potong itu seperti bunga rose, menggunakan greenhouse. Oh iya, yang ini Ya, seperti itu. Kalau polybag itu bisa biasanya yang di halaman rumah, dan di sepanjang jalan Desa Cihideng itu, sepanjang jalan Sersan Bajuri itu penuh dengan bunga pinggir bunga jalan. polybag Iya. seperti itu. Memang terkenal dengan wisata tanaman hiasnya. tanaman hias. Nah untuk sayuran gitu Pak, itu penjualannya bisa sampai kemana gitu? Untuk sayuran ada semacam bandarnya, Oh, ada bandar. kan, seperti untuk sayuran. Kalau untuk tanaman hias, kita kebetulan kan terkenal Desa Cihideng dengan wisata lah, objek wisata tanaman hias. Sebetulnya mulai dari tahun 90-an seperti itu. Ya. Terus untuk pemasarannya
itu ada yang wisatawan domestik atau wisatawan mancanegara, kebanyakan wisatawan domestik seperti itu kan, pengunjung dari berbagai kota ya, yang sengaja untuk berkunjung ke Desa Cihideng untuk melihat potensi potensi alam yang terdapat di Desa Cihideng. Dan yang kedua, untuk tanaman hias itu ada yang namanya sama bandar, ditampung oleh bandar. Bandar ini nantinya yang mendistribusikan ke berbagai kota seperti ke Jakarta, ke Lampung, bahkan ke mancanegara. Apalagi sebetulnya dalam masa pandemi corona ini mungkin bagi sebagian masyarakat itu menjadi suatu berkah gitu kan. Iya, Pak. Karena ada sebagian masyarakat yang mempunyai keahlian di bidang IT gitu ya, yang memanfaatkan sosial media sehingga gitu, karena wisatawan atau pelancong ini susah itu masuk dalam masa pandemi ini, akhirnya bagaimana supaya tanaman ini bisa dijual dengan cara menggunakan media sosial. Jadi diiklankan melalui media sosial, melalui Facebook, IG ataupun lain sebagainya seperti itu, sehingga menjadi suatu penghasilan yang menjanjikan, bahkan lebih dari itu gitu. Nah, salah satu contoh ada salah satu masyarakat di salah satu RW di Desa Cihideng yang belajar awalnya dari bagaimana cara mengemas mengemas untuk mengirim paket ke si pembeli yang tadi itu yang berasal dari dunia maya, yang dari sosmed itu. Awalnya hanya 1 paket, 2 paket, sehingga berjalan sehingga mempunyai karyawan sampai puluhan, bahkan mempunyai admin seperti itu bahkan berdasarkan informasi dari rekan-rekan, bahkan omsetnya itu mencapai ratusan juta rupiah per bulannya itu seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu cara penjualan gitu Dari segi pertanian. dari segi pertanian. Untuk hasil peternakan yang sapi perah itu diolahnya kemana, Pak? Sapi perah. Iya. Kalau sapi perah itu biasanya si petani itu mempunyai terikat dengan koperasi gitu. Oh, iya. Koperasi, ada yang koperasi Puspa Mekar, ada yang ke Sarwa Mukti atau lain sebagainya. Ada satu lagi, Pak, yang tadi kelewat, Pak, untuk wisatanya. Untuk wisata Kampung Daun sendiri, Pak, itu gimana, Pak, untuk sekarang ini? Iya. Oh iya. Memang potensi alam, potensi wisata yang berada di sini cukup banyak, kan? Banyak. Dahulu ada yang namanya Kampung Gajah, walaupun sekarang sudah berhenti, kan. Terus ada yang namanya Kampung Daun. Terus sekarang baru-baru ini Cipanas Nagrak, kan? Cipanas Nagrak, potensi alam yang berada di Dusun Kancah seperti itu. Nah, sehingga sehingga banyak itu wisatawan yang mencari informasi dari di mana sih Cipanas Nagrak gitu kan. Yang kebetulan masuk di wilayah Desa Cihideng, dan sekarang untuk saat ini ada yang namanya Park and Zoo baru-baru ini. Kebetulan baru buka tahun ini, tahun kemarin sebetulnya, tahun kedua. Kebetulan saat ini masa pandemi ada yang namanya PPKM, sehingga di stop sementara, sehingga waktu yang ditentukan. Untuk harapannya, Pak, untuk masyarakat Desa Cihideng ini, Pak, gimana? Ya, harapan untuk masyarakat Desa Cihideng ini banyak, mengingat bahwa potensi Desa Cihideng itu cukup besar, itu banyak gitu kan, dari sektor pertanian, dari sektor peternakan. Tentunya harapan kami itu dari pemerintahan pusat untuk menunjang roda perekonomian masyarakat, maka perlu ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Karena kalau kita lihat itu sarana dan prasarana jalan itu kurang menunjang gitu kan. Nanti kan kalau dulu itu
sering dilalui oleh bus, gitu, dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang berasal dari luar kota, sehingga perlu pembenahan sarana dan prasarana, diantaranya itu jalan dan kirmir atau gorong-gorong. Dan untuk petaninya sendiri mempunyai harapan gitu, bagaimana cara mengembangkan perekonomian yang berada di wilayah kita dengan ditunjang dengan SDM gitu, dengan ditunjang dengan sarana dan prasarana, bibit dan sebagainya, perhatian dari pemerintah pusat lah seperti itu. Maka kita punya potensi, punya SDM gitu, maka dari harapan dari kita ke pemerintah yaitu bagaimana ada perhatian bahwa kita tuh punya potensi yang betul-betul bagus gitu kan, tinggal pemanfaatannya itu seperti itu. Kesini Bun jalannya. Ya kesini aja jalannya, mau kemana lagi? Ini udah dipupuk belum ya, Jen? Tapi kayaknya udah deh Bun. Mana? Udah yang ini? Ini tuh. Oh iya. Ha. Ini yang rose baru kan? Apa yang mana ini? Jen? Terus baru kayaknya Bun ya. Ya. Tapi Bun, ini kapan dipindah ke yang lebih besarnya? Nanti aja. Tuh kan Jen, nih kata ibu juga udah jadi nih, nanti seminggu lagi ya baru kamu pindahin ke polybag. Oh gitu. Tapi jangan lupa nanti dikasih apa tuh kemarin tuh pupuk ya? Pupuk Iya ayam. kasih pupuk dulu baru kamu ke polybag ini ya. Oh gitu, ya udah. Ya Heeh. udah Bun, sekarang mau nyebor dulu Mau nyebur kemana kamu? ke kebun yang di sana. Oh belum juga. Belum ya, Dek? Gimana sih nih anak-anak? Ya udah kalau mau nyebur deh. Ya Nih ibu udah. mau ngurusin dulu yang di sini ya. Iya, Ya udah nanti kamu balik ini diberesin ya. iya. Dadah Bunda. Hati-hati kamu. Ya. Aduh, gimana ini pohonan gak diurus sih anak-anak nih.